nama saya Reiko Kayana Arisanto dengan NIM 8605096762 dari Prodi PGSD. Di sini saya akan menjawab dari tugas 3, yaitu topiknya tentang pilar-pilar pendidikan dan relevansinya di era digital. Langsung saja di soal yang pertama, tentang makna pilar dalam konteks pendidikan sebagai dasar atau tiang penguat sistem pendidikan. Menurut modul 6 KB1, itu di sana menjelaskan adanya asas dan pilar. Kedua ini kan memang sama-sama memiliki fungsi, yaitu sebagai dasar, tapi mereka ini memiliki makna yang berbeda. Kalau si asas ini untuk fondasi atau dasar untuk tumpuan berpikir dan berpendapat. Kalau yang fondasi itu sebagai tiang penguatnya atau dasar pokoknya. Jika diibaratkan itu asas itu seperti semen dan tanah untuk membangun dasar bangunan sekolah. Gitu. Kalau yang pilar itu sebagai beton-beton yang besar yang kuat dan tujuannya itu untuk memperkokoh dan memperkuat bangunan tersebut agar tidak jatuh. Nah, sama halnya dengan fungsi si pilar itu sebagai bisa dibilang berfungsi untuk memastikan sistem pendidikan kita itu memiliki arah yang jelas, terarah, dan kuat. Yang tujuannya nanti untuk mencerdaskan generasi-generasi kita itu agar lebih pintar, kuat, dan terarah. Selanjutnya, soal nomor 2, tentang prinsip dasar pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, Ingarso Sumtulodo, di depan memberi tauladan. Pendidik itu wajib memberikan teladan yang baik atau contoh yang baik agar peserta didik ini melihat kita sebagai panutan yang memang benar-benar harus dicontoh, baik dalam perkataan maupun tindakan. Yang kedua, Madya Mangunkarso, di tengah memberi dorongan. Nah, pendidik ini harus memberikan dorongan berupa motivasi atau menciptakan ide dan suasana yang baru agar belajar tersebut terlihat menyenangkan dan hidup. Lalu yang ketiga itu Tutpuri Handayani, di belakang memberi dorongan. Nah, pendidik ini diharapkan selalu memberikan motivasi berupa pesan-pesan moral agar nantinya itu para peserta didik itu bisa percaya diri dan mandiri. Selanjutnya soal nomor 3, yaitu analisis relevansi dan tentang penerapan prinsip tersebut dalam era digital. Nah, mungkin dari peran guru terlebih dahulu ya. Prinsip Ingarso Sumtulodo menjadi teladan dan Tutpuri Handayani memberi dorongan. Itu sangat relevan karena guru tidak lagi sekedar menjadi pusat perhatian, tapi beralih peran menjadi fasilitator dan motivator yang mengarahkan siswa. Tantangannya, guru itu dituntut memiliki keterampilan teknologi yang mumpuni agar bisa menciptakan pembelajaran interaktif dan agar tidak membosankan, lalu bisa menjaga kehadiran tetap terjaga meskipun pisah layar. Dan karakter siswa ya, itu di era digital menurut asas autonomi itu sangat tinggi ya. Siswa harus mampu menerapkan learning to be untuk merefleksikan diri dan bertanggung jawab atas manajemen waktu mereka sendiri. Tantangannya mungkin resiko muncul sikap apatis, berkurangnya fokus akibat distorsi digital, dan tantangan dalam membangun karakter gotong royong, learning to live together, karena minimnya interaksi sosial secara langsung. Selanjutnya dari literasi digital menjadi fondasi utama bagi siswa untuk mempraktikkan learning to do. Literasi digital bukan hanya tahu cara memakai gawai, melainkan kemampuan memilah informasi yang valid atau anti-hoax dan menggunakan teknologi secara etis, serta rendahnya kesadaran hukum atau etika digital, biasanya disebut cyberbullying dan plagiarisme. Hal nomor 4, refleksi singkat tentang bagaimana pilar tersebut dapat menjawab persoalan pendidikan nasional saat ini. Penerapan pilar-pilar pendidikan secara nyata ini mampu menjadi jawaban atas berbagai ketimpangan dan tantangan dalam sistem pendidikan saat ini. Ketika proses belajar mengajar tidak lagi hafalan materi, melainkan mengasah kemampuan berpikir kritis untuk memilah informasi yang valid, maka persoalan rendahnya literasi digital bisa diatasi. Siswa didorong untuk mandiri dan bertanggung jawab atas proses belajarnya sendiri yang secara langsung membentuk sebuah karakter yang tangguh dan adaptif di tengah ramainya teknologi komputer dan internet. Di sisi lain, tantangan krisis karakter dan memudarnya rasa kebersamaan akibat ruang virtual dapat
dijawab melalui penguatan kesadaran untuk hidup bersama dalam harmoni. Melalui ruang kelas digital yang inklusif, pilar ini menumbuhkan rasa empati, gotong royong, dan saling menghargai perbedaan atau toleransi. Dengan demikian, teknologi tidak lagi menjadi pemisah, melainkan alat pemersatu untuk memperkuat jalinan sosial antara peserta didik dan pengajar. Saya Reku Kayana Arisanto sudah menjawab tentang tugas 3 hari ini, dan saya mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.